Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini GSKI Hosana dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2026, tahun yang diberkati Tuhan dengan anugerah, cinta, kasih dan kebenarannya. Pada siang hari ini di momen yang indah di awal tahun 2026, kita kembali bersama dalam Menara Doa Hosana. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita. Oh, hey. Kami mau datang mengucap syukur. Kau meranjang, setiap jejak langkah hidup kami, Tuhan merancangkan. Biarlah kami mengerti betapa ajaibnya kasih-Mu atas hidup kami. Kau meranjang yang kau pandang, ku perlu di luar mampu ku untuk mengerti keajaiban kasih setia-Mu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh anugerah-Mu. Tangan penjunan maha bijaksana, kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Semua makhluk cipta dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaan-Mu di langit dan bumi yang baru. Dengan segenap hati kita mau menaikkan pujian syukur kepada Elohim.
Biarlah semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah Tuhan. Tuhan merancangkan yang indah dalam hidup kita. Kau merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampu ku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa. Ubahku terus seturut gambar, ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana, hanya oleh anugerah Tuhan, tangan penjunan maha bijaksana. Kami puja sedap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk cipta dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekallah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kita sembah yang tak tergantikan, Elohim Yahweh. Oh, kami sembah, kami tinggikan. Mulia-mulia namamu Yesus. Oh, haleluya. Oh, kami datang siang hari ini Tuhan, meninggikan, menyembah Engkau, Elohim segenap. Teruslah kita sembah, teruslah kita tinggikan. Oh, Raja di atas segala raja, berkuasa. Haleluya, berkuasa selama-lamanya. Oh, Engkau pemilik
kami mau mengucap syukur karena kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, terima kasih untuk akhir tahun yang mengagumkan, untuk awal tahun yang mengagumkan. Hidup kami bersinar karena Tuhan. Tuhanlah yang akan terus menjadi penjuna dalam hidup kami. Karena Tuhan Maha Bijaksana, mengatur langkah setiap hidup kami. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau datang bersyukur. 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 Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan tangan, ucapkan syukur kepada Bapa kita. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Kini kami datang Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian, ku berikan syukur. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus Tuhan, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Berikan syukur pada Yesusku. Tuhan angkat hidup kita. Amin. Karya kudus, karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur
bagiku. Kami mengucap syukur oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, telah membuat kami menjadi bagian dalam rencana-Mu yang indah. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Happy New Year. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan di sepanjang 2025 sudah kita lewati. Saat ini kita menapaki tahun 2026. Tentunya seperti yang Alkitab ajarkan, bahwa dalam segala hal yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah mengucap syukur. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum ayat ke-18 ini, di ayat 16 bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, lalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Jika kita berdoa tanpa henti, maka kita tidak akan kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Hal apa yang kita rasakan di tahun 2025 yang lalu? Hal yang membuat kita sedih, hal yang membuat kita terpuruk, hal yang membuat kita kecewa. Tetapi sudah jelas firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kita, mengucap syukur. Saya juga mengajak teman-teman semua di dalam hari ketiga tahun 2026 ini yang kita tapaki. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi ketika kita mengucap syukur dan berdoa untuk segala hal yang bahkan belum kita ketahui, kita menyerahkan kepada Tuhan. Betapa indahnya, Bapak Ibu. Betapa indahnya. Di perikop ini kita diberi banyak kesempatan untuk menyampaikan keluhan kita dengan rendah hati. Perhatikan di sini, dengan rendah hati. Jadi kita tidak punya alasan untuk mengeluhkan sesuatu kepada Elohim tanpa hati yang rendah hati. Ingatlah Bapak Ibu, kita boleh berbicara, mengeluh kesahkan cerita kita di tahun 2025. Menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kalau kemarin itu terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan dengan aku, atau bahkan oleh karena perbuatanku, atau bahkan karena situasi atau keadaan yang tidak mendukung aku mohon Tuhan, agar Tuhan meluputkan aku lagi. Hal-hal yang sedemikian rupa tidak terjadi di tahun 2026. Dan kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupanku. Bagaimana kalau kita berdoa seperti itu, Bapak Ibu? Kita tahu yang empunya kerajaan sorga, yang empunya langit dan bumi, penguasanya adalah Elohim. Bagaimana jika kita berkeluh kesah tanpa menghormati Tuhan? Dalam segala perilaku kita, hendaklah kita tetap tunduk kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan.
Di ayat selanjutnya dikatakan, janganlah padamkan roh. Kita mengetahui bahwa roh anugerah menopang kita dalam setiap kelemahan kita. Ketika kita menaikkan doa dan ucapan syukur, menguatkan kita kembali, memanage kita kembali untuk melihat ke depan dengan iman, dengan pengharapan, bukan kepada keadaan dunia yang lebih baik Bapak Ibu, tetapi berharap akan pengharapan kepada tujuan yang pasti, langit dan bumi yang baru. Ya, mengapa Rasul Paulus mengatakan janganlah padamkan roh di ayat yang ke-19? Karena ketika kita terus hidup dalam Roh Kudus, itu akan menerangi, menghidupkan, memurnikan jiwa-jiwa kita. Di dalam keseharian kita melewati hari-hari, kita butuh Roh Kudus. Amin. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itulah yang akan memimpin dan menuntun langkah hidup kita menuju kekekalan. Teruslah mengucap syukur, bersukacitalah dalam keadaan apapun. Dan hendaknya saudara dan saya, di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tentang apa yang besok mau dimakan, tentang apa yang besok mau dikerjakan. Janganlah khawatir tentang apa besok yang akan dihadapi. Janganlah cemas. Manusia tidak ada yang tidak memiliki kecemasan. Tetapi di dalam firman Tuhan, anak-anak Tuhan tidak tinggal dalam kecemasan. Amin. Karena kita menyatakan permohonan kita, menyatakan keinginan kita dengan ucapan syukur tadi kepada Elohim yang hidup, kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang wajib dilakukan adalah untuk orang-orang Kristen. Yang wajib adalah tidak khawatir. Ini sangat ditekankan sekali Bapak Ibu. Ini merupakan peringatan. Bagaimana kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan kalau kita tinggal dalam kecemasan dan kekhawatiran. Letakkanlah kekhawatiran. Letakkanlah kepada tangan Tuhan. Kalau kita terus-menerus tinggal dalam kekhawatiran, itu sama dengan kita meragukan Tuhan. Kalau kita tinggal terus dalam ketakutan, itu sama dengan kita tidak menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah mengucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan jangan padamkan roh. Firman Tuhan yang menguatkan kita ini. Terus kita dengung-dengungkan, kita ingat di dalam setiap perjalanan kita di tahun 2026. Ada lagu seperti ini Bapak Ibu. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata Paulus. Bersukacita. Tuhan selalu mengingat kita. Di hari-hari raya yang kita rayakan, Tuhan hadir. Dalam keadaan apapun Tuhan hadir. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di awal tahun yang mengagumkan ini kembali menguatkan kita untuk tetap berdiri hingga kita bersama-sama ke langit dan bumi yang baru. Amin.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, demikianlah firman-Mu menguatkan kami. Kami tahu mungkin di tahun 2025 kami mengalami luka di hati kami. Mungkin kami juga mengalami kekurangan. Mungkin kami juga merasakan hal-hal yang menyakitkan. Namun saat ini kami sudah meninggalkan itu semua Tuhan. Kami mau berjalan di hari yang baru, di tahun yang baru bersama Tuhan. Berjalan kembali bersama Tuhan. Tuhan yang akan membalut hati kami yang terluka. Tuhan yang akan menopang kebutuhan hidup kami. Tuhan yang akan memampukan kami ketika kami bekerja. Tuhan akan memberkati kami. Berikanlah setiap kami hikmat. Berikanlah setiap kami pengetahuan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Untuk tahun yang baru di 2026 ini Tuhan, kami berdoa, kami terus membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kasihan-Mu. Kami mau di tahun 2026 ini bangsa Indonesia berjalan terus di dalam jalan-jalan Tuhan. Pemerintahan semuanya berjalan dengan rancangan Tuhan. Tuhan akan membukakan hal-hal yang buruk dan membuatnya menjadi baik. Kami percaya pemerintahan bangsa kami, Tuhan berkati. Kami membawa Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran, dan jajaran para menteri, juga gubernur, wali kota, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami bekerja dengan takut akan Tuhan. Jauhkanlah kami dari niat benci. Jauhkanlah para pemimpin kami dari niat korupsi. Jauhkanlah para pemimpin kami dari niat-niat kotor yang memecah belah. Jauhkanlah semua Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasihan Tuhan. Untuk kota kami, kota Jambi, kami serahkan kepada Tuhan. Juga kami membawa hamba-Mu yang terkasih, Gembala senior kami, Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, beserta istri, anak, dan menantu, cucu, kami serahkan kepada Tuhan. Juga untuk pelaksana harian Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong, kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga segenap para pelayan GSKI dimanapun berada, juga terkhusus pelayan GSKI, Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan di kota Jambi, kami serahkan kepada Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan di kota Jambi, GSKI Hosana, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, segala kesukaran dan kekhawatiran kami serahkan kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau Tuhanku.
Haleluya. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.